yang aku adaptasi disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Gitu. Ya, jadi memang harus mengenal dulu basicnya dulu ya, iya. awal lahirnya dulu ya. Iya, dan sekarang contoh misalkan Sriwedari itu aja ya. Sriwedari itu wayang orangnya sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan, beda dengan era tahun 2000 ya. Tahun 2000 maestro-maestro orang-orang lawas, bahasanya orang-orang lawas, senior-senior itu masih hidup belum pensiun itu. Wah, betul-betul serem itu, konvensinya dijaga itu. Nah, tetapi sekarang mereka sudah hilang. Kemudian ini muncul lagi generasi-generasi muda. Sriwedari pun frame-nya sudah bukan tradisi Sriwedari yang bagaimana gitu. Sudah membebaskan diri dari belenggu-belenggu konvensi tradisi gaya Sriwedari. Dan sekarang juga menjadi ya gaya Sriwedari itu begini nih, anak muda sekarang ini. Ya itu sah saja. Itu. Bagaimana Mas Bondan Nusantara ketika menyikapi melihat situasi kondisi Covid pada waktu itu, terus kita ngobrol di Kasongan Yogyakarta, terus kita sampai mencetuskan ide, yuk kita buat ketoprak ketoprak sinema misalnya. Ketoprak yang frame-nya di ini, ada ketoprak digital Mas Ari Purnomo, ada ketoprak 5 menitan, ketoprak contong, ketoprak apa. Artinya kalau melihat itu, ketopraknya sendiri sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu konvensi. Nah, sebenarnya tugas-tugas kita yang ada di teman-teman akademisi ini sebenarnya itu membebaskan dari sesuatu yang membelenggu. Tetapi tembung, kalau misalkan seniman-seniman luar garap proses itu kan sering ya, kayak Mas Gondrong, Mas Gentucong Wendut itu, Mas pokoknya diawur wae sik gitu. Pokoknya garap diawur sik, rasa bukan mikir. Loh, artinya jangan salah tangkap gitu. Sak ngawur-ngawure Mas Gondrong, sak ngawur-ngawure Mas Gendut, karena dia sudah mempunyai pengalaman terhadap konvensi-konvensi tradisi yang bertahun-tahun. Mas Gondrong itu ikut Mas Dedek pernah, ikut almarhum Iwayan Satrio, salah satu maestro musik di Bali juga pernah, ikut Pak Panggah pernah. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang ini menjadi idiom-idiom ketika kita itu nanti berkarya. Akhirnya Mas Gondrong yang terakhir menciptakan Selendang Biru Tak Akan Pernah Usai itu. Dia merevitalisasi, merekonstruksi dengan gaya yang berbeda karya almarhum Kinarto Sabdo tanpa mengurangi value-nya, tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalam lirik atau syair yang dibuat almarhum Kinarto Sabdo. Tetapi secara visual enom banget gitu. Konser di Pacitan yuk sing nonton ewon, konser neng Ngawi yuk sing nonton ewon gitu. Karena apa? Sekarang harus sadari bahwa ini menyuguhkan generasi muda. Tetapi apakah persoalan musik itu hanya itu ya? Enggak, banyak hal. Tergantung pasar-pasarnya. Makanya kalau di ilmu penyutradaraan itu sebenarnya sudah dilakukan ya sama leluhur kita, misalnya kayak Seswa Budaya gitu. Seswa Budaya ndelalah tempatnya neng daerah Kudus atau Pati itu yang notabene-nya secara sosial lingkungannya Islamic Center gitu. Untuk mendatangkan penonton, nah, dia akan menghadirkan cerita-cerita sunan, cerita-cerita kiai, cerita-cerita itu. Karena itu untuk apa? Kehidupan. Karena justru lah yang ketoprak-ketoprak Tobong pada waktu itu ketoprak yang hidupnya profesional. Kalau di bukunya Riantiarno itu, justru yang profesional itu justru bahasanya ketoprak wayang wong. Karena apa? Namanya profesional. Untuk profesi, untuk kehidupan. Jadi dia regulasinya terus-menerus rutin. Justru yang komunitas-komunitas itu amatiran. Karena apa? Ya pentasnya naik arep dalam rangka tok. Kan gitu. Iya Mas. Ya. Nah itu kan jadinya kan kebebasan berkarya itu kan bisa menjadi paradoks ya Mas ya. Bisa menjadi hal yang menjadi pertanyaan kembali gitu. Nah, oke, berarti sebenarnya tuh ya Mas ya.
dari sudut pandang kita nih sebagai mahasiswa seni, sebagai akademisi seni, sebenarnya kita tuh seberapa bebas sih Mas bisa berkarya? Apakah memang harus mengikuti pakem-pakem terlebih dahulu baru didobrak seperti yang Mas Tiko tadi sebutkan, atau kita sebenarnya bisa loh langsung aja berkarya semau-maunya, dengan seingin hatinya gitu? Ya bisa aja, itu kan pilihan ya. Yang jelas pertama kali yang akan aku hadirkan dalam sebuah pertanyaan, visi misi tujuannya apa dulu? Visi misi tujuannya. Iya, Okay. visi misi tujuan kita berkarya apa dulu nih, gitu. Uang kita itu aja lahir. Jadi kalau statement yang disampaikan Pak Wahyu Santoso Prabowo selaku maestro tari, yang dosen saya tari itu, kita itu kan orang-orang yang mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi mikronya itu tubuh kita sendiri ini, dunia jagat kecil, jagat besarnya ini kita semesta. Artinya kita hidup di dunia ini kan tetap akan bersinggungan dengan persoalan regulasi jagat besarnya. Nah itu tadi persoalannya. Sekarang pertanyaannya, visi misi tujuannya kita berkarya mau apa sih? Dan yang kedua adalah, bisa nggak kalian mempertanggungjawabkan secara argumentasi terkait dengan karya itu? Kemarin baru saja aku, nggak usah tak sebutkan siapanya ya gitu. Mas, aku mau berkarya, karya apa? Karya iki, tari gitu. Gue ngangkat apa? Ngangkat barong. Lah barong iki barong sendi, barong pati, barong endi, apa barong endi. Terus sing arep mbok angkat barongnya apa? Nek kowe mau ngarep ngomongke alur, ayo monggo terserah. Tapi kalau kamu mau ngorak-arik barong dari istilah penamaan misalnya, barong itu definisinya adalah besar. Bisa nggak barong itu diimplementasikan pada bukan topengnya tetapi kebesaran hati, kebesaran pikiran manusia dan misalnya gitu. Itu persoalan kreativitas aja sebenarnya. Makanya dua pertanyaannya, visi misi tujuannya apa berkarya. Kedua, bisa nggak berargumentasi ketika mempertanggungjawabkan karya tersebut. Nah, nek ning sekedar bebas kemudian dipresentasikan, kita tuh pentas kan sebenarnya mempresentasikan gitu. Nah ketika ada pertanyaan, bisa nggak pertanyaan menjawab itu, dan mampu nggak menghadapi kritikan-kritikan yang ada dari audiens. Artinya sebenarnya bebas-bebasnya orang berkarya pasti akan ada frame konsep, dan orang yang bisa mempunyai konsep adalah orang-orang yang pasti akan mempelajari banyak hal, kan gitu. Dan saya kira misalkan karena aku nggak paham tentang persoalan seni rupa gitu ya, tiba-tiba aku ngawur gitu, kayak karya wah dan aku tidak paham apa yang aku lakukan, coba. Apakah berkarya harus begitu? Kita bebas melakukan sesuatu apapun tanpa kita memahami apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya sebebas-bebasnya apapun kita dalam seni, itu memang harus ada visi misi dan tujuan tanggung jawab ya Mas ya? Iya, paling enggak kita paham apa yang kita lakukan. Oke. Iya. Karena itu adalah presentasi, seni itu kan adalah presentasi ya ke Iya. orang lain. Oke, Mas, tapi Mas, menurut Mas lebih penting mana? Pokoknya berkarya dulu, urusan bener atau salah itu belakangan, atau belajar dulu, ngerti dulu baru bikin karya? Oh, berkarya dulu gini. Jadi mindsetnya harus dibalik ini sekarang. Oke. Kalau kalian berkarya itu visi misinya untuk mempelajari diri kita sendiri, menguatkan diri kita sendiri, memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya terhadap diri kita sendiri, berarti kita sudah melakukan sebuah pembelajaran dari konteks keberanian untuk berbuat sesuatu. Jadi berbuat dulu nggak apa-apa, tapi disadari bahwa kita membuat karya sebebas ini, tetap kita akan ini, aku butuh masukan nih, aku butuh kritikan nih gitu, aku butuh naskahku ini harus hadir ribuan pemikiran-pemikiran yang ini nanti untuk menjadi pengkayaan karya ini gitu. Loh, berarti kalau kayak gitu, kan tadi Mas sudah nyebutin harus punya tujuan alasan yang kuat jikalau ditanya oleh masyarakat umum.
Itu gimana Mas? Yo gini, maksudnya gini. Sekarang aku tadi kan udah nyontoin. Aku suruh berkarya gambar, coba. Terus aku pokoknya gambar baik. Terus kita pamerankan. Terus aku ditanya nggak paham. Aku nggak paham tentang persoalan konsep realis, nggak paham konsep surrealis di dalam keseni rupaan. Aku bunuh diri no. Nah itu bukan kebebasan, itu namanya wong ngawur. Ya toh, wong ngawur no kuwi no. Badalai ora ngerti apa-apa gawe karya tangtung tekoni bluk ora mudeng ngawur jenenge. Ya toh bebas ki ora ngawur loh ya, kan ngono. Kita bebas, artinya kita bebas mengekspresikan terkait dengan pola pemikiran kita, perasaan kita yang itu ada frame gitu. Kita sadari betul bahwa kita berkarya, berbuat sesuatu. Bentuknya ya kita eksplorasi bebas. Kowe arep ngomongke single factor oke. Kamu akan menghadirkan banyak orang untuk memberikan pemikiran-pemikiran terhadap karyamu oke. Bebas saja. Tetapi yang paling penting ketika kita berkarya dipentaskan berarti kita siap mempresentasikan sesuatu itu kehadap khalayak. Oke, mungkin langkah awalnya kalau misalkan kita itu ingin menjadikan diri kita sebagai objek agar kita paham dan jadinya ngerti gitu ya Mas. Kan tadi kan Mas ada tuh kayak berani dulu aja gitu. Itu mungkin tahap praknya kali ya Mas ya. Maksudnya belum memang disoundingkan ke umum kalau untuk dipentaskan atau dipresentasikan. Tapi proses-proses kayak sebelumnya itu tuh jadi momen